Di tengah hiruk-pikuk pelabuhan, berdiri sebuah situs religius yang sangat dihormati rakyat sekitar, yaitu makam Mbah Priok. Makam ini merupakan peristirahatan terakhir seorang penyebar Islam di Batavia, dan telah menjadi pusat tempat kunjungan yang dianggap mulia atau keramat oleh warga selama puluhan tahun. Keadaan di Koja damai dan tenang. Tidak ada yang tahu apa yang kelak melanda mereka di suatu pagi pada tanggal 14 April 2010. Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, yang lebih dikenal sebagai Mbah Priok, adalah seorang tokoh penyebar Islam yang sangat terkenal di kawasan pesisir Jakarta, khususnya di daerah Tanjung Priok. Ia berasal dari Hadramaut, Yaman, dan datang ke Nusantara pada abad ke-18 dengan tujuan mengajar dan menyebarkan ajaran Islam. Mbah Priok dikenal karena pendekatan dakwahnya yang damai dan penuh kasih sayang, serta kemampuannya membaur dengan masyarakat lokal. Ia bermain peran penting dalam memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada penduduk setempat di wilayah pesisir, yang saat itu merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan penting. Setelah meninggal, makamnya di Tanjung Priok menjadi tempat ziarah yang sangat dihormati oleh masyarakat. Mbah Priok dikenang sebagai ulama yang berjasa besar dalam penyebaran Islam di Batavia. Namun, tanah tempat makam berdiri ternyata menjadi bagian dari sengketa panjang antara ahli waris dan PT Pelindo II, pengelola pelabuhan. Pelindo mengklaim bahwa lahan tersebut milik negara sesuai keputusan pengadilan. Warga menentang hal ini dan menyatakan bahwa tempat ini adalah tanah keramat, bukan zona industri. Pada Rabu 14 April 2010, pukul 6 pagi, lebih dari 1.000 personel Satpol PP didampingi aparat TNI dan Polri dikirim untuk menertibkan bangunan di sekitar makam. Namun, penolakan warga berubah menjadi perlawanan. Batu dilempar, pagar diruntuhkan, senjata bahkan direbut. Berontakan yang berapi-api tidak dapat dihindarkan. 3 anggota Satpol PP tewas. Puluhan lainnya luka berat. Total terdapat 148 korban luka dari kedua pihak. Klimaks dari pemberontakan ini terjadi ketika mobil-mobil di kawasan mulai terbakar satu persatu. Selain korban jiwa, kerusuhan ini memundurkan aktivitas pelabuhan terbesar di negeri ini. Distribusi barang terganggu dan kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah menjadi goyah. Pasca tragedi, pemerintah DKI Jakarta berusaha memediasikan konfliknya. Pendekatan budaya dan religius pun ditempuh. Pada akhirnya, pemerintah mengalah dan membiarkan makam Mbah Priok tetap berdiri dan dijadikan sebuah cagar budaya yang resmi. Pembangunan pelabuhan pun disesuaikan agar tidak mengganggu makam dan wilayah sekitarnya. Tragedi Mbah Priok bukan sekedar kisah konflik antara masyarakat dan negara, namun sebuah peringatan bahwa setiap pembangunan ada nilai yang tidak boleh ditindas, sejarah, keyakinan, dan kemanusiaan.